Seorang perampok memasuki sebuah bank, dan seperti biasanya Guy dan orang-orang lainnya pun harus menunduk. Namun hari itu Guy merasa harus melakukan sesuatu yang berbeda. Dia berpikir bagaimana jadinya jika dia menyerang perampok itu. Guy kemudian mendekati perampok itu dengan sangat tenang. Dia pun berusaha untuk mengambil kacamata milik si perampok, dan terjadi sedikit perselisihan di sana. Guy pun tidak sengaja menembak perampok itu dan dia berhasil mendapatkan kacamatanya. Guy kemudian keluar dari tempat kerjanya dan kemudian mencoba memakai kacamata itu. Dan betapa terkejutnya dia ketika dunia yang ia tinggali ternyata adalah sebuah video game. Dengan memakai kacamata itu dia bisa melihat item-item dan karakter di video game. Guy kemudian melihat kotak P3K yang ada di sebelahnya. Dia yang penasaran dengan item ini pun mendekatinya. Guy bertanya dengan salah satu karakter NPC yang ada di sana. Ternyata karakter itu tidak bisa melihat item P3K yang ada di depannya itu. Guy kemudian mencoba melepas kacamatanya dan dia tidak bisa melihat apa-apa di sana. Dia baru menyadari bahwa dengan kacamata ini dia bisa ikut serta dalam permainan video game ini. Guy yang penasaran kemudian menyentuh kotak P3K itu. Dan dalam sekejap Guy merasa lebih baik dari sebelumnya. Ternyata item itu bisa memulihkan kesehatannya. Tiba-tiba saja ada seorang karakter game yang terjatuh di depan Guy. Dan setelah karakter itu tewas, muncullah item uang di atasnya. Guy kemudian mencoba untuk menyentuh item uang di depannya itu. Dan setelah menyentuh item uang tersebut, Guy tidak menyangka bahwa tampilan kreditnya meningkat. Guy yang penasaran kemudian mengecek tabungan uangnya di ATM. Dan uang di ATM-nya pun benar-benar bertambah. Dan setelah mendapatkan banyak uang, Guy pun membeli sebuah sepatu baru. Yang seharusnya karakter NPC seperti Guy tidak bisa merubah item di tubuhnya. Namun Guy bisa melakukan hal itu. Di dunia nyata, pria pembuat video game ini pun merasa ada yang aneh dengan karakter NPC Guy, karena karakter ini berusaha merusak sistem permainan game. Dia pun berpikir bahwa ada hacker yang mencoba meretas game ini menggunakan karakter Guy. Jadi pria ini mulai membuat karakter baru dan memasukkannya ke dalam permainan. Mereka adalah karakter polisi bernama Jack dan Jill, yang ditugaskan untuk menangkap Guy. Saat Guy sedang berjalan-jalan dan mengenali daerah sekitarnya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kehadiran Jack dan Jill. Dia belum pernah berurusan dengan polisi sebelumnya, dan kedua polisi ini pun langsung menyerang Guy. Guy yang merasa tidak bersalah pun mencoba untuk kabur. Guy melihat fitur melompat di sepatu baru miliknya, dan saat dia menyentuh sepatunya, tiba-tiba Guy dapat melompat dengan sangat tinggi dan mendarat begitu keras di lantai atas. Sementara kedua polisi ini masih saja terus mengejar Guy. Saat Guy akan berdiri, dia malah terpental. Sepertinya Guy tidak terbiasa melompat seperti seorang karakter game. Jadi dia harus membiasakan gerakannya dan berdiri dengan perlahan, agar gerakan yang dilakukannya tidak berlebihan. Jack dan Jill akhirnya sampai di tempat Guy dan Guy bersembunyi di sebuah tiang. Guy melihat sepatunya dan dia masih memiliki satu kesempatan untuk melompat. Jadi dia langsung melakukan hal itu dan melompat ke lantai paling atas. Hampir saja lompatannya tidak sampai, untung saja dia memegang sebuah kabel dan tidak jadi terjatuh dari ketinggian. Sehingga dua polisi tadi sangat kesulitan untuk menangkap Guy. Pria pembuat game ini tidak menyangka bahwa Guy bisa melakukan hal secerdas ini. Jadi dia memberi program tambahan di game tersebut dan memudahkan kedua karakter polisi ini untuk naik ke atas lantai gedung. Tiba-tiba saja muncul banyak tangga di hadapan para polisi ini, sehingga memudahkan mereka untuk naik ke atas. Guy melihat dia tidak memiliki kesempatan lagi untuk melompat, sedangkan kedua polisi ini terus naik ke atas dan semakin mendekat ke arahnya. Tiba-tiba saja Guy melihat sebuah item besar di ujung gedung. Walaupun Guy sendiri tidak tahu item itu apa, dia tetap pergi ke item itu daripada harus tertangkap oleh dua karakter polisi ini. Kedua polisi ini terus menembaki Guy dan Guy pun keluar dari gedung dan terus berlari ke arah bola besi raksasa itu. Ternyata di sana ada item-item tambahan yang entah tidak tahu itu fungsinya apa. Guy kemudian melompat ke arah bola besi itu, namun sayangnya lompatannya meleset dan dia terjatuh ke bawah. Saat dia melihat ke kacamatanya, dia melihat ada fitur pelindung bagi tubuhnya. Sebuah gelembung pun menyelimuti tubuh Guy sehingga dia pun terjatuh dengan selamat. Ternyata Guy bisa mendapatkan fitur-fitur tambahan jika mengambil item-item tertentu. Dan kali ini dia bisa lolos dari kejaran karakter polisi tersebut. Kedua pemuda pembuat game ini pun merasa sangat aneh, karena karakternya bisa dikalahkan oleh karakter NPC seperti Guy. Hari ini Guy akan mulai menaikkan levelnya dan masuk ke dalam permainan. Dia memasang kacamatanya dan pergi untuk mencari lawan. Guy mencoba melawan beberapa pria bersenjata, namun sayangnya dia belum terlalu lihai untuk melakukan hal ini. Jika karakternya mati, maka dia akan terbangun lagi di tempat tidurnya. Guy kemudian mencoba bermain di level yang lebih mudah. Dia kemudian mendatangi beberapa karakter baru. Salah satu karakter kemudian melemparkan granat ke arah Guy. Guy berpikir ini pasti akan sangat mudah, namun ternyata ia tidak terlalu berhati-hati.
mati, dan sudah 2 kali dia tewas. Jadi dia memulai dengan menghajar beberapa perampok kecil, dan perlahan-lahan dengan melakukan hal itu level Gay mulai naik. Semakin tinggi levelnya maka semakin hebat juga kemampuan Gay. Dia pun mencoba kembali melawan karakter dengan level tinggi, dan kini kemampuan bertarung Gay meningkat dengan sangat pesat. Kecepatannya juga bertambah. Kali ini Gay harus berurusan dengan salah satu karakter wanita ini. Karena kecerdasannya, Gay pun dapat mengalahkan si karakter wanita. Dan karena sudah mengalahkan musuh berlevel tinggi, maka level Gay pun juga ikut naik. Di dunia nyata sendiri, karakter Gay sudah sangat terkenal karena kenaikan levelnya yang sangat pesat. Ditambah karakter Gay ini memiliki kehendak sendiri. Padahal sebelumnya Gay hanyalah karakter yang tidak penting di dalam sebuah game. Karena keunikannya ini, Gay pun memiliki fansnya tersendiri. Seperti bocah laki-laki dari Jepang ini. Dia bahkan memakai pakaian yang sama persis dengan Gay dan sangat mengidolakan karakternya. Hal itu pun membuat kepanikan si pembuat game ini. Dia masih saja penasaran siapa yang memainkan karakter Gay ini. Padahal nyatanya Gay adalah sebuah karakter game yang berkehendak sesuai hatinya sendiri. Satu persatu karakter game ini mulai bermunculan. Mereka menyerang seorang karakter game wanita bernama Millie. Namun sayangnya dia tidak bisa kabur lagi karena dirinya dihujani peluru dari berbagai arah. Namun tiba-tiba muncul seorang pria dengan sepeda motor dari luar jendela, dan orang itu tak lain adalah Guy. Entah bagaimana caranya dia sampai di situ. Namun ia datang dengan sangat keren dan dramatis.